Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah berita utama hari ini. Sebab itu, Polri harus memastikan Kamtibmas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Kapuas Hulu, harga masih stabil. Dari kawasan Jalan YC Ufang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 6 Juli 2022. Berita utama pagi ini diantaranya. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan berat. Waspada terhadap ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan, kesiapan dalam menghadapi ancaman kesejahteraan teknologi, maksud kami ancaman kejahatan teknologi, serta penanganan COVID-19. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat cenderung stabil. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan berat, waspada terhadap ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Kesiapan dalam menghadapi ancaman kejahatan teknologi, serta penanganan COVID-19. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada peringatan Hari Bayangkara ke-76 secara virtual serentak di seluruh Indonesia pada Selasa 5 Juli 2022 kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli. Jajaran Polres Sintang mengikuti upacara Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual serentak oleh jajaran Mabes Polri, Polda, Polresta, dan Polres di seluruh Indonesia. Upacara ini diikuti Kapolres Sintang AKBP Tommy Ferdian, Wakapolres Kompol Wiwin, dan jajaran perwira, Forkopimda serta tamu undangan lainnya Selasa 5 Juli 2022. Pada upacara Hari Bayangkara kali ini dihadiri Presiden Republik Indonesia beserta jajaran kabinet. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan berat. Pihak kepolisian selalu siaga dalam penanggulangan COVID-19. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Bayangkara ke-76 di Semarang seperti yang disiarkan secara virtual Selasa 5 Juli 2022. Jokowi menjelaskan krisis yang melanda global, pihak kepolisian mengamankan situasi keamanan agar lebih siap menghadapi tantangan itu. Kewaspadaan terhadap ketidakpastian global, energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Oleh sebab itu, Polri harus memastikan Kamtibmas agar lebih kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Jokowi menyampaikan kesiapan dalam menghadapi ancaman kejahatan teknologi. Jokowi ingin Polri terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan teknologi. Tugas berat kita bersama masih banyak. Pertama, pandemi COVID-19 masih perlu penanganan yang serius. Saya minta Polri selalu siaga dalam penanggulangan COVID-19. Kedua, kita harus waspada terhadap ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Sebab itu, Polri harus memastikan Kamtibmas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini. Ketiga, kita harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Sebab itu, Polri harus lebih maju, Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Sementara itu, Kapolres Sintang AKBP Tommy Ferdian mengatakan presisi yakni prediktif, responsibilitas,
dan transparansi berkeadilan tidak hanya sekedar jargon, namun harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Selaras dengan tema Hari Bayangkara ke-76 yakni Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sesuai dengan tema Hari Bayangkara pada tahun ini, yaitu Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dan mereka mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Tentu saja sesuai dengan tema ini, Polri akan mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk melakukan tahapan-tahapan pemulihan dari masa pandemi menjadi endemi yang tentu saja berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah ini yang secara komprehensif akan dilakukan langkah-langkah secara khusus oleh Polri ke depannya. Tambahkan AKBP Tommy Ferdian, jajaran Polres Sintang juga mempunyai capaian kuantitas dan kualitas serta selalu berinovasi untuk masyarakat Kabupaten Sintang. Demikian Adi Ramli melaporkan. DPRD Sintang menggelar rapat paripurna dengan agenda pidato penyampaian Bupati Sintang terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sintang pada Selasa 5 Juli 2022 menggelar rapat paripurna dengan agenda pidato penyampaian Bupati Sintang terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Ketua DPRD Sintang, Florentius Roni, saat membuka rapat paripurna tersebut menegaskan dari daftar hadir anggota Dewan yang hadir berjumlah 21 orang dari 40 anggota, maka sesuai dengan tata tertib, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilaksanakan. Roni menyampaikan bahwa rapat tersebut dilaksanakan agar Pemda Sintang dapat tertib administrasi dan kembali bisa memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian. Rapat paripurna hari ini kita laksanakan dalam upaya pemerintah Kabupaten Sintang mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib administrasi dan taat perundang-undangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021, di mana laporan dimaksud mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang, sehingga predikat dengan opini wajar tanpa pengecualian tetap dapat kita pertahankan. Roni melanjutkan, rapat paripurna membahas tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini juga merupakan amanat dari peraturan pemerintah yang mengharuskan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Sementara itu, mewakili Bupati Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosefa Hasnah, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada DPRD Sintang atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2021, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang sedang dilakukan ini. Dalam laporannya, Yosefa mengatakan, Kabupaten Sintang telah mendapatkan opini WTP dalam kurun waktu 10 tahun berturut-turut. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang telah secara berturut-turut sebanyak 10 tahun anggaran mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat. Opini WTP ini, lanjut Yosefa, adalah hal yang harus dipertahankan dan dijaga, bahkan harus ditingkatkan kualitasnya. Karena meskipun dalam pengelolaan keuangan daerah telah mencapai opini WTP, namun Yosefa mengatakan perlu disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Yosefa mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, lestari, rukun, dan sejahtera, didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tahun 2026 sesuai dengan mimpi bersama Kabupaten Sintang. Dian Beniuda melaporkan. Grand opening relokasi kantor Bank Syariah Indonesia ditandai dengan menekan seremonial tombol pembuka tirai Bank Syariah, dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Bupati Sintang di BSI KCP Sintang, Jalan Lintas Melawi pada Selasa 5 Juli 2022. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
Selamat atas grand opening. Grand Opening relokasi Kantor Bank Syariah Indonesia BSI Kantor Cabang Pembantu KCP Sintang Lintas Melawi ditandai dengan menekan seremonial tombol pembuka tirai Bank Syariah, dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Bupati Sintang di BSI KCP Sintang Lintas Melawi Selasa 5 Juli 2022. Keberadaan BSI di Kabupaten Sintang disambut baik oleh Bupati Sintang Jarod Winarno, terutama dalam membantu para UMKM di Kabupaten Sintang. Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Perwakilan Kalimantan Barat Maulana Yasin menyampaikan agar BSI dapat berkontribusi aktif terkait program nasional seperti satu rekening satu pelajar, kejar, dan membantu mempertemukan pelaku UMKM dengan industri jasa keuangan. Dalam hal ini kita mohon dan meminta kepada BSI untuk berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan keuangan dan juga memberikan pembiayaan dan membantu terkait dengan permodalan para UMKM. Dengan harapan ya sama-sama diuntungkan ya, antara kalau untuk bisnis matching ini kan sistemnya bisnis gitu ya. Sementara itu, Kepala Regional 9 Kalimantan Afan Mawardi berharap BSI terus berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat dengan adanya gedung baru ini agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kami berharap BSI terus berkontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Sintang, dan kami punya produk champion untuk membantu para UMKM, yaitu apa? Yaitu produk KUR, kredit usaha rakyat, yang di situ marginnya sangat affordable, sangat terjangkau bagi para UMKM, sehingga UMKM bisa terbantu dengan margin yang lebih murah gitu ya, dan plafon yang lebih besar, sehingga nanti bisa membantu UMKM bisa mengembangkan usaha mereka. BSI, kata Afan, ingin berkontribusi besar dalam perekonomian di Kabupaten Sintang sebagaimana misi BSI yang pro terhadap UMKM, salah satunya kemudahan dalam pengajuan permodalan usaha melalui kredit usaha rakyat dengan syarat yang ringan, mudah, dan proses cepat. Suryatini melaporkan. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman mengatakan menindaklanjuti keluhan warga Baning mengenai Jalan Cadika Sintang yang selalu digenangi air pasca terjadi hujan deras di wilayah tersebut. Hikman menjelaskan drainase yang ada di sekitar area tersebut kondisinya tak terawat, banyak tumpukan sampah dan rumput menutupi drainase tersebut. Pihaknya juga menilai saluran pembuangan yang ada juga kurang besar sehingga aliran air menjadi lambat. Solusi untuk jangka pendek, drainase harus dibersihkan. Drainase yang berada di belakang rumah adat Melayu Sintang, drainase itu terbuang ke saluran pembuangan yang mengarah ke Stadion Baning. Dan pendengar, ternyata drainase yang belakang rumah sakit Melayu tersebut terputus akibat tertutupi rumput. Jalur inilah yang harus dibersihkan. Pihaknya juga sudah mendorong Pemkab Sintang melalui Dinas PU agar berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional supaya mengganti gorong-gorong tersebut menggunakan saluran pembangunan dengan ukuran diameter yang lebih besar agar air dapat mengalir secara maksimal. Kegiatan Karya Bakti TNI adalah salah satu pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodim 1205 Sintang. Kodim 1205 Sintang membantu mempercepat program-program pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Titi Haryati. Kegiatan Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah salah satu pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Kodim 1205 Sintang, dan pada dasarnya Kodim membantu untuk mempercepat program-program pemerintah daerah. Hal ini dikatakan Komandan Kodim 1205 Sintang, Letkol Infanteri Kukuh Suharyono saat diwawancarai RRI Sintang Selasa 5 Juli 2022. Ditambahkan juga oleh Letkol Kuku, Karya Bakti TNI bertujuan untuk memberikan wujud nyata kecintaan, pengabdian kepada masyarakat, serta sebagai wujud nyata, TNI membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat. Jadi Karya Bakti TNI ini bertujuan untuk
memberikan wujud nyata cintaan TNI kepada rakyat, pengabdian TNI kepada rakyat, kemudian juga wujud nyata bagaimana TNI membantu Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuknya macam-macam, mulai dari pembukaan jalan atau peningkatan jalan, rehab rumah, kemudian pembangunan mungkin, WC umum, jambanisasi, dan lain-lain. Nah, ini kita lakukan sesuai dengan program, sesuai dengan kemampuan TNI. Selanjutnya dikatakan Letkol Kuku, kita berharap dengan adanya program Karya Bakti TNI, Satuan Komando Kewilayahan Anggaran tahun 2022 memberikan manfaat dampak yang positif kepada masyarakat. Letkol Kuku juga menjelaskan, anggaran Karya Bakti TNI diterima dari komando atas untuk besarnya tidak tentu, sesuai dengan pagu yang diberikan dan sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan anggaran untuk Karya Bakti TNI sehingga tidak ada patokannya, bisa besar, bisa sedang, bisa juga cukup untuk memberikan bantuan untuk masyarakat. Untuk Karya Bakti TNI, anggarannya bisa langsung diberikan oleh pusat dan bisa juga Kodim 1205 Sintang yang mengajukannya ke pusat. Titi Haryati melaporkan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, harga kebutuhan pokok di wilayah setempat cenderung stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Yosta Neri Lestari. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat menyatakan menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi, harga kebutuhan pokok di wilayah Kapuas Hulu masih cenderung stabil. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Kasianus Kintoy kepada RRI menjelaskan, berdasarkan monitoring yang dilakukan pihaknya di sejumlah pasar pagi di wilayah Putu Sibau, harga kebutuhan pokok di wilayah Kapuas Hulu masih cenderung stabil, kendati terdapat beberapa komoditi yang mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Menurutnya, berdasarkan monitoring yang dilakukan pihaknya, harga barang penting dan strategis lainnya yang mengalami kenaikan namun tidak signifikan, yakni tepung terigu dari Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp14.000, kacang tanah dari Rp32.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000, wortel dari Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp40.000 per kilogram, dan sotong dari Rp95.000 per kilogram naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Untuk kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Kapuas Hulu, harga masih stabil, terkecuali harga bawang merah yang cukup tinggi harganya, itu mencapai Rp60.000 per kilo. Kintoy mengatakan, kendati sejumlah komoditi mengalami kenaikan harga, namun beberapa komoditi lainnya juga terdapat yang turun harga, seperti minyak goreng curah dari yang sebelumnya Rp18.000 per kilogram, turun menjadi Rp16.000 per kilogram, dan cabai rawit dari yang sebelumnya Rp80.000 per kilogram, turun menjadi Rp75.000 per kilogram. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Yostani Lestari melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, berikut kami hadirkan info cuaca dari BMKG Melawi berlaku untuk hari ini, Rabu 6 Juli 2022 untuk wilayah Kabupaten Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Prakirawan BMKG Melawi, Ajis Nur Effendi. Ajis, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022. Diperkirakan akan berpotensi cuaca cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Nanga Pino, Pino Selatan, Pino Utara, Ela Hilir, Belimbing, Belimbing Hulu, Tanah Pino, Sayan, Sokan, dan Tanah Pino Barat dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Arah angin dominan dari selatan dengan kecepatan 10 km per jam serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sedangkan untuk wilayah Menukung berpotensi hujan ringan pada sore hari.
dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Arah angin dominan dari tenggara dengan kecepatan 10 km per jam, serta kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pendengar, dengan berakhirnya info cuaca dari BMKG Melawi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 6 Juli 2022. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan berat, waspada terhadap ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan, kesiapan dalam menghadapi ancaman kejahatan teknologi, serta penanganan COVID-19. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat cenderung stabil. Saya Riko Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.